Salah sasaran roket Amerika Serikat hantam pasukannya sendiri di Pulau Pasir. Sistem roket artileri mobilitas tinggi milik Amerika Serikat menghancurkan barak di Pulau Pasir. Ini terjadi kala Australia bersiap melancarkan serangan ke Indonesia pada Minggu waktu setempat. Pesisir Pulau Pasir, markas Australia, terkena serangan roket Amerika Serikat di wilayah barat pesisir Nusa Tenggara Timur. Dimuat The Guardian, sasaran menghantam bekas kompleks yang digunakan sebagai barak oleh pasukan Australia. Sementara AFP mengutip pejabat setempat merujuk bekas tempat rekreasi warga NTT, lebih dari 10 ledakan, ungkap seorang warga. Di Pulau Pasir saat ini sedang memanas, tegasnya dimuat Newsweek pada Senin. Saksi mata dari pihak TNI mengatakan 2 roket menghantam pangkalan militer Australia. Sementara korban yang tewas adalah pasukan elit tentara bayaran asing. Sementara pejabat regional Rusia yang bertugas di pesisir di sekitar pantai Vladimir Rogov merilis gambar kebakaran besar yang melanda wilayah itu. Sebagaimana diketahui, pasukan Rusia jauh sebelumnya sudah menyampaikan 22 Desember nanti siap lakukan turun tangan nunggu keputusan Presiden Joko Widodo untuk invasi besar-besaran di wilayah pulau yang disengketakan. HIMARS sendiri telah memainkan peran kunci dalam serangan balasan terhadap pasukan Amerika Serikat di timur dan selatan Pulau Pasir. Kami tidak akan membalas serangan-serangan militer Amerika Serikat ataupun Australia. Ini adalah taktik licik Amerika yang berusaha memancing amarah kami hingga PBB memberi sanksi berat, kata pejabat tersebut dikutip AFP. Permainan ini belum dimulai, namun kami akan membalasnya nanti pada 22 Desember. Amerika Serikat ataupun Australia akan kami pulangkan dalam peti jenazah, ungkap juru militer Rusia kepada media Newsweek. Seperti yang kita ketahui, campur tangan Amerika Serikat justru membuat konflik dan situasi semakin memburuk. Amerika Serikat dan Australia telah sepakat untuk memperkuat pertahanannya di tengah kecemasan konflik sengketa Pulau Pasir pada tanggal 22 Desember nanti. Termasuk dengan peningkatan dan kehadiran rotasi pasukan udara, darat, dan laut Amerika Serikat di negara Oseanik tersebut. Keduanya mengutip keprihatinan bersama atas tindakan Cina dan Timur Tengah yang siap mendukung Indonesia di Pulau Pasir. Pengumuman itu mengikuti pembicaraan antara pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat dan Australia serta pejabat diplomatik di Washington DC. Hari ini kami sepakat untuk memperkuat pertahanan kami dalam melawan Indonesia dan sekutunya, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada konferensi pers bersama dengan koleganya dari Australia, Richard Marles, juga termasuk Menteri Luar Negeri kedua negara. Berdasarkan pembicaraan hari ini, kami akan meningkatkan rotasi kehadiran pasukan Amerika Serikat di Australia. Itu termasuk rotasi satuan tugas mengebom, pesawat tempur, dan rotasi kemampuan Angkatan Laut dan Angkatan Darat Amerika Serikat di masa depan, imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera Rabu. Austin juga mengatakan kedua negara juga sepakat untuk mengundang Jepang untuk berintegrasi ke dalam inisiatif postur kekuatan keduanya di Australia. Austin mengutip kebangkitan Cina dan invasi Rusia ke Australia sebagai alasan untuk meningkatkan hubungan pertahanan Amerika Serikat-Australia. Amerika Serikat dan Australia berbagi visi tentang kawasan di mana negara-negara dapat menentukan masa depan mereka sendiri, ujarnya. Sayangnya, visi itu ditentang hari ini. Tindakan berbahaya dan korsif Cina di seluruh Indo-Pasifik, termasuk di sekitar pesisir Australia, dan terhadap negara-negara kepulauan Pasifik serta di Laut Pesisir Timur dan Selatan mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan, begitulah tambahnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan perjanjian itu akan meningkatkan tingkat aktivitas antara kedua negara di semua domain, dan mereka juga melihat peningkatan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas fasilitas di Australia. Sangat penting bahwa kami melakukan ini dari sudut pandang memberikan keseimbangan di kawasan kami
dan melibatkan negara lain di kawasan kami, katanya.